Halo, assalamualaikum sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas bertani Anda. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Kang Mo di sini. Di video kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan penyemprotan kedua setelah usia tanaman cabai saya ini berusia 21 hari ya teman-teman. Sebelum melakukan penyemprotan, alangkah lebih baiknya kita melakukan pengecekan terhadap kondisi tanaman kita. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi serangan hama, gejala-gejala penyakit, jamur, dan nematoda lainnya yang ada di sekitar tanaman atau pada tubuh tanaman kita. Bisa kita lihat teman-teman, ini adalah perkembangan cabai milik saya pada usia 21 hari setelah tanam. Di sini secara fisik sudah menunjukkan percabangan dan sudah mulai nampak keluar calon bunga ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diantisipasi dalam usia cabai di 21 hari ini adalah serangan-serangan hama insek, yaitu yang pertama ada kutu kebul, yang kedua ada hama trips, dan juga hama tungau. Nah, yang harus sangat diantisipasi dan diperhatikan secara serius adalah serangan kutu kebul, karena kutu kebul itu merupakan vektor atau pembawa virus Gemini atau virus bule, yang mana virus tersebut dapat mengakibatkan dampak yang fatal sehingga pertumbuhan cabai bisa terganggu dan juga kita bisa berdampak ke gagal panen. Oke teman-teman, kita lihat dulu ini perkembangan cabainya. Nah, di sini kemarin saya mendapatkan kendala di serangan jangkrik dan rispoh saja ya. Sejauh ini belum ada tanda-tanda dan semoga saja tidak terjadi tanda-tanda serangan dari kutu kebul, trips, tungau. Nah, itu teman-teman harus betul-betul mengantisipasi ya. Karena yang namanya kutu kebul dan juga tungau itu menjadi vektor atau pembawa virus Gemini, virus kuning ya, virus bule. Nah, ini ya teman-teman semuanya, kondisinya sudah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita berhasil melewati ancaman dari virus Gemini, maka kita bisa dipastikan 30% menuju ke proses berhasilnya budidaya cabai. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke komposisi insektisida dan fungisida apa saja yang saya gunakan untuk penyemprotan kedua di usia 21 hari ini. Mari lanjut. Baik sahabat tani, dilanjut. Nah, di sini sudah ada ramuan di ember yang sudah saya racik dengan bahan-bahan yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama yang menurut saya paling penting, karena di penyemprotan pertama itu kemarin kita menggunakan bahan fungisida sistemik, maka di penyemprotan berikutnya kita gunakan fungisida yang kontak. Teman-teman pasti sudah paham, sudah tahu apa peran dan fungsi serta perbedaan daripada fungisida sistemik maupun fungisida kontak ya. Nah, untuk fungisida kontaknya ini saya menggunakan, ini ada produknya Bayer. Saya tidak di endorse ya, tapi sebagai sharing saja. Fungisida antrakol, bahan aktifnya propineb. Nah, di sini plus zinc. Jadi ini ada kandungan zinc yang dapat membantu pertahanan daya tahan tubuh tanaman. Itu pertama. Yang kedua, saya menggunakan insektisida. Ini dari mereknya Spontan, ada dari PT Agricon, tidak di endorse juga. Ini untuk bahan aktifnya Dimehipo 400 gram per liter. Sama ini juga untuk mengendalikan kutu-kutu dan sistemnya yaitu
yaitu sistemik dan kontak ya teman-teman. Oke, selanjutnya komposisi berikutnya saya menggunakan suplemen daun, nutrisi daun. Di sini ada ganda CD, sama seperti di penyemprotan berikutnya, karena fase tanaman cabai yang saya tanam masih dalam proses fase vegetatif atau pertumbuhan. Yang selanjutnya untuk bahan pelengkapnya ini saya pakai perekat yang paling murah ya, yang ekonomis, ada stickball. Untuk dosis dari masing-masing racun ini saya gunakan sesuai petunjuk yang ada di kemasan ya. Jadi jangan sampai melebihi dosis yang ada di kemasan seandainya tidak ditemukan serangan-serangan yang signifikan di lapangan. Jadi kita mengambil ambang batas minimum, ambang batas kewajaran saja. Karena apabila insektisida atau fungisida yang kita gunakan melebihi dosis yang dianjurkan, itu bukannya baik, tapi malah yang pertama resistensi terhadap hama, residu pestisida yang berlebihan, dan tidak baik untuk kesehatan serta untuk lingkungan kita. Itu teman-teman semuanya. Mari sekarang kita langsung ke eksekusi penyemprotan. Di sini saya menggunakan tangki yang elektrik ya, dengan volume tidak terlalu tinggi agar hasil kabutnya bisa disesuaikan dan juga tidak boros cairan pestisida. Lanjut ke eksekusi. Untuk penyemprotannya mari kita lihat di lapangan. Pada saat melakukan aplikasi di lapangan, usahakan semua bagian tanaman dan bagian bedengan tersemprot oleh pestisida yang kita gunakan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.